Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, anak cucu kita, zuriat kita, jiran tetangga kita semuanya selalu beriman sempurna, dan Allah jaga keimanan dan keislaman kita, dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan dan keafiatan kita, dan mudah-mudahan ada di antara kita saudara-saudara kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan sakit dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hikmah daripada sakit itu diberikan keampunan dari dosa dan kesalahan, dan mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatan dan keafiatan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah ke atas junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dzurriyyat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sambungan daripada pengajian kita halaman 182. Halaman 182. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin, yaitu asma Allah Subhanahu wa taala yang ke-34, yaitu yang bernama Al-Azim. Mengenali nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Al-Azim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-34. Yang ke-33 yaitu Al-Halim. Al-Azim artinya, kalau bahasa singkatnya, yang Maha Agung. Dan ini kita sebut sebagai bacaan di dalam salat kita. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Di dalam saat kita rukuk, kita disunahkan membaca kalimat tersebut. Subhana, maha suci Allah. Subhana rabbiyal azim, Tuhan yang maha agung. Wa bihamdih, dan kita yang sholat itu memuji kepada Allah. Sedangkan secara rinci atau mendetail, makna Al-Azim ini yaitu yang meliputi akan sekalian batas-batas akal, sehingga tidak mampu merupakan itu artinya menggambarkan, membatasi, atau sekalipun menghayalkan dengan hakikatnya daripada Al-Azim itu. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mampu menggambarkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa agungnya, seperti apa besarnya. Sesuatu yang akal kita tidak mampu menjangkaunya atau memperdapatinya. Nah, jadi kita orang Islam ini bila akal kada mampu,
iman yang muncul. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, itu juga salah satu daripada keagungan, kekuasaan dan kehendak Allah. Akal kita kada menerima, tapi akal kita tahu diri. Aku kada sanggup memikirkan ini. Kenapa? Ini ranahnya adalah sifat keagungan Allah. Kita lawan raja aja kada kawa sebarang masuk ke situ, terbatas pengetahuan kita lawan raja itu. Ada batasan-batasan tempat bahkan yang kita kada boleh masuk kecuali kerabat kerajaan. Kemudian ada juga tempat raja itu jangankan orang luar, kerabat kerajaan pun kada bisa masuk ke situ. Ada juga tempat yang hanya raja aja yang boleh masuk situ. Artinya apalagi orang luar. Ada biasanya tempat rahasia raja itu sidin aja nang tahu. Jadi bila terjadi apa-apa di sini jalannya untuk melarikan diri, di sini jalannya untuk menghindari daripada kebinasaan raja tadi. Ada juga tempat raja untuk berkhulwat, itu tidak ada seorang pun yang bisa yang masuk. Nah jadi itu gambaran aja. Jadi kalau kita sudah orang beriman ini kada kawa masuk ke dalam akal pikiran kita, bukan berarti kita tidak percaya. Nah itu bedanya kita nih dengan orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu dipaksanya akal supaya menerima, lalu kada kawa. Tapi inya kada mengakui bahwa akalnya kada kawa. Yang diakuinya adalah itu dongeng, itu dusta. Kalau kita orang beriman kada. Nah orang beriman bila dalil akal tidak menerima, akal kita kada menerima nih. Nah lalu ada namanya dalil nakli. Wajib kita beriman. Iyalah kejadiannya kayak ini. Tapi Allah yang memfirmankannya, Allah yang menyatakannya. Nah, lalu iman itu ada lagi kayak apa. Yang penting aku percaya bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Jangankan peristiwa Isra Mi'raj itu 1.000.000 kali yang lebih hebat daripada itu, Allah kuasa, Allah mampu. Jadi ke Allahnya, bukan ke peristiwanya. Bila sudah peristiwanya aja tadi tidak diterima oleh iman, tidak diterima oleh akal kita, apalagi yang lainnya daripada itu, kita pasti tidak percaya. Ayo belajar tauhid tuh. Makanya sifat pertama kenapa jadi wujud? Ada. Karena bila sudah percaya bahwa Allah Ta'ala ada, nah yang lain menggiring. Kalau ada Allah Ta'ala itu sudah percaya ini, oh Allah Ta'ala bersifat ini. Lalu mengiring semuanya. Tapi kalau sudah yang pertama ini dia sudah menolak, artinya tidak percaya dengan adanya Allah, apalagi sifat yang lain. Pak makin tidak percaya. Kawan itu kada percaya kita berduit. Kita berduit tidak percaya, apalagi kita berpandang tukar mobil kada percayanya. Berduit aja kada aja. Itu malah iyalah aja. Jadi kalau ranah ketuhanan itu sudah iman yang kita tampilkan, bukan akal lagi. Nah jadi yang dimaksud agung tadi sesuatu yang akal kita tidak mampu menjangkaunya, sepintar apapun itu manusia. Kenapa? Karena sepintar-pintarnya manusia pasti jauh lebih pintar dan cerdas Allah yang membikin akal pikiran manusia atau memperdapatinya, pada kawa menjangkau atau memperdapatinya atau mendeteksinya pada kawa. Karena kebesarannya atau keagungannya, maka itulah Al-Azim, agung. Ya ini biasanya agung ini
disebutkan kepada misalnya masjid. Kalau masjid tingkat provinsi itu biasanya masjid raya. Kalau masjid tingkat kabupaten itu biasanya disebut masjid agung. Kalau masjid agung kita di sini nih sama namanya lawan di Badabai, Pulau Sungai Tengah, ngarannya Masjid Agung Riyadus Shalihin. Sini kayak itu Riyadus Shalihin. Kenapa? Ada riwayatnya. Kenapa Masjid Agung di Badabai itu diberi nama dengan Masjid Riyadus Shalihin? Nah, Riyadus Shalihin itu salah satu nama kitab hadis karangan Imam Nawawi, Imam Syarafuddin, lalu diberi gelar dengan Imam Nawawi karena kampung beliau bernama Nawawi. Jadi dahulu Tuan Guru Haji As'ad itu pakaian dari bini Haji Ipin sini di Antasari. Nah, Tuan Guru Haji As'ad beliau itu seorang muhaddisin. Jadi waktu muda guru sekumpul sering bailang lawan sidin, lawan Tuan Guru Haji As'ad itu. Termasuk juga Tuan Guru Haji Ahmad Mugni, arwah ayah atau abah daripada Guru Bakhit. Termasuk juga Tuan Guru di Kampung Kopi itu Tuan Guru Haji Abdurrahman Kufi. Banyak dulu, termasuk Habib Muhammad. Habib Muhammad itu abah daripada Habib Musa, kita di sini dulu. Nah, Habib Muhammad abah Habib Musa. Habib Muhammad itu anak daripada Habib Ibrahim Negara. Itu silsilahnya. Habib orang negara tahu tuh Habib Ibrahim Negara aja. Nah, itu berisi anak, salah satu anak beliau Habib Muhammad, makam sidin di Manjang, Parak, rumah Guru Yani. Nah, kemudian beliau ini Tuan Guru Haji As'ad ini sampai sekolah ke Mesir jadi muhaditsin. Nah, kawan sidin salah satunya ada Tuan Guru Haji Abdul Karim. Nah, Tuan Haji Abdul Karim ini dia kalau di Badabai itu pakaian Dr. Halim menjadi itu. Dulu parak sekolahan ulun di situ di Madrasah An-Najm sekolah parak ulunnya. Ya kada tahu melihat ulun belajaran ulun sidin. Ulun masih sekolah madrasah aja. Nah, Tuan Guru Haji As'ad ini sering membaca kitab Riyadus Shalihin di masjid itu, lalu diberi nama Masjid Agung Riyadus Shalihin. Kebiasaan Masjid Riyadus Shalihin itu kan dipengaruhi oleh Pemda, tapi juga dibantu oleh masyarakat biasanya kayak itu. Nah, disebut Masjid Agung. Ada boleh disebut Masjid Azim misalnya. Jadi Azim itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kenapa jadi Sabilal Muhtadin? Karena dari Kalimantan Selatan ada seorang ulama besar yang kitabnya itu diakui di seluruh dunia, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Nah, malam Selasa itu biasanya dibaca di Masjid Sirajul Muhtadin. Sirajul Muhtadin itu artinya siraj itu artinya lampu, Muhtadin yang memberi petunjuk. Di sini Baitur Rahim, nah, artinya rumah atau tempat kasih sayang. Nah, lalu sebelum seseorang disebut azim atau agung, tentunya ia mempunyai sifat-sifat yang pantas untuk menyandang nama Al-Azim itu. Kenapa nih Allah Ta'ala itu disifatkan dengan agung? Agung ya, walaupun tanpa diagungkan oleh makhluknya. Kan berbeda dengan penguasa. Kalau pendukungnya masih mendukung, orang itu masih jadi penguasa. Tapi kalau jangankan semuanya, melepaskan dukungannya separuh aja, itu sudah ada stabil lagi kekuasaannya.
Nah, Allah Ta'ala ini ada itu. Jadi keagungan, kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tergantung kepada dukungan makhluknya. Kalau bang biasanya ada nak ada sembahyang, jangankan kita seorang aja ada sembahyang, seluruh dunia ada sembahyang, Allah tidak akan turun kemahagungannya. Seluruhnya manusia berhati dan berperilaku seperti baginda Rasul, itu pun tidak menambah sedikit pun keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila shalihan falinafsihi. Bila kita beramal kebaikan, itu bukan kepentingan Allah, kepentingan kita. Kalau seseorang yang hanya punya ilmu yang sangat luas, alim benar, pintar benar, itu belum pantas lagi. Belum pantas disebut agung atau azim. Kalau juga seseorang punya keberanian yang sangat luar biasa keberaniannya ini, nah itu juga belum cukup modalnya atau belum juga pantas disebut dengan azim atau agung. Atau dia punya martabat yang tinggi, pangkatnya tinggi benar, apakah sudah pantas disebut agung? Maka belum pantas juga disebut azim atau agung. Tetapi azim adalah merupakan himpunan itu perkumpulan berbagai macam sifat-sifat yang mulia sehingga ia pantas disebut azim. Ini kan azim ini nomornya di Asmaul Husna ke-34. Jadi Allah Ta'ala itu dari awal ke-33 itu punya sifat yang sempurna. Jadi ke-34 Allah disebut agung, pantas. Jadi tidak ada satupun manusia itu yang layak disebut agung kecuali Allah sendiri yang maha agung ini yang memberinya. Siapa orangnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada kisahnya tak? Artinya kan kalau sudah Allah nama akui, ya siapa yang menolak? Cuma kita nama ngaku murah. Misalnya kayak ini, ada orang sugih, kita akui sebagai keluarga kita murah itu harganya, murah biasa aja. Aku aja lawan orang kaya tuh keluarga. Oh ada raiten, iya. Soalnya raitennya apa? Kucing bener kawin. Kucing anggur asidin lawan kucing nang pencolok seorang kawin. Nah, disebut ada raiten juga. Barang aja kan. Tapi kalau sudah yang diakui, yang di bawah ini dari yang di atas nama akui. Nah orang sugih tadi nama akui kita, wah itu mahal harganya. Ada usaha kayak ini biarlah. Ada usaha kayak ini. Guru sekumpul tuh kadang-kadang membaca misalnya pas tersebut, padahal kadang ada nyebut nama kita ada, tapi pas membaca apakah doa apakah atau bahasa Arab apakah, pas tersebut pas nama kita. Misalnya nama kita Abdul Rahim, sini berdoa ya Rahim, ya masa berijing lah. Padahal tujuannya kadang kita kan itu nang maksudnya mahal. Nah maksudnya mahal itu sampai kita tuh apa ya lain perasaan. Atau misalnya ini ada seorang pejabat tinggi misalnya, lalu punya anak laki-laki, lalu dinamai anak laki-laki itu persis sama dengan nama kita. Kita asa bangga benar tuh. Padahal ada hubungannya. Kalau bang pejabat tinggi atau pejabat dunia ini menamai anak laki-lakinya itu sama dengan anak kita, sama dengan nama kita karena menghormati kita, ada juga tahu aja kada lawan kita. Tapi kita mau dirasa apa ya? Karena itu dari yang di atas. Nah sama tuh anak-anak ini, tapi pintaran tuh.
ngepen artis sepak bola, orangnya tahu kada lawan kita. Coba aja bicarakan men, betamuan aja kada pernah, apalagi tahu. Oh, pen Ronaldo, ya kok, pen Lionel Messi, ya Messi-nya aja kada tahu, apalan pun dia kada suahnya. Ada tuh mau apa? Komunitas seperti itu. Tapi sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah mengenal kita. Rasulullah mengetahui kita. Apalagi kita berhubungan dengan beliau itu selalu bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut berapa hajinya? 1000 orang di Indonesia ini ada. Misalnya hendak memanggil ininya juga, itu harus ada anunya. Tempatnya di mana, tidurnya di mana. Masya Allah, Ronaldo tuh datang ke Jakarta, hendak berfoto lawan inya, berfoto aja nah, coba dua kayak itu, berfoto. Itu bayar kalau salah satu orang 5 juta, 5 juta sekali berfoto itu tahun 2000-an. Nah, 5 juta per orang itu, masya Allah, ternyata sudah mendaftar hampir 1000 orang, dan kebanyakan yang mendaftar itu adalah orang Muslim. Apa tujuannya? Ambil berkat apa? Ya kalau padahal Ronaldo itu kan tahu ada yang gambarnya, bisa nyominya sudah Nah, ada kadang-kadang orang yang lebih bangga berfoto lawan artis, berfoto lawan pejabat. Oh, berfoto lawan pejabat. Lagi jadi pas pejabatnya ambil turunkan sidin juga fotonya. Atau pejabatnya ini ditangkap KPK bisa turunkan sidin. Jangan bangga kita, jangan bangga berfoto. Tapi banggalah kepada orang yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang kita bangga. Tapi itu pun jangan berpinta-pinta juga. Jangan berpinta-pinta berfoto-foto lawan orang tuh. Misalnya ada Habib pada datang aja foto aja sidin. Hanya kita foto, itu pun menghargai sidin meminta. Ada kita atau juga no foto-foto aja. Nah, nang lucu itu rahatan orangnya berjalan foto aja. Umat. Jadi dan kita yakin itu bukan mencari berkah, tapi mencari sensasi untuk diri seorang. Ada apa-apa ya tujuannya, karena bila ada kawan perkumpulan nah aja foto. Jurong di mana nih? Waktu presiden lewat, presidennya jangan ke sana. Tuh aku bilang kayak itu benar ya. Tapi yang terpenting bagi kita itu ya terserahlah anak kayak itu, kita ada melarang. Kita terserah aja kayak itu ada melarang. Kehobiin kita lawan ini, hobi kita lawan ini, cinta kita lawan ini. Tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai mengalahkan Allah untuk artis dan fan kita itu. Apa? Pian ada kalau di Jakarta tuh konser tuh nah. Konsernya itu jam 8 malam dimulai. Jam 8 malam minggu misalnya. Itu hari Sabtu pagi itu sudah penuh. Masya Allah. Habis sudah karcis habis. Mau masuk stadion ini layar penuh juga situ. Mulai pagi, jadi Johor berapa sembahyang? Mana sembahyang? Asar ada sembahyang juga, Maghrib ada sembahyang, Isya ada sembahyang. Habis Isya langsung mulai acaranya. Sampai kita jam 10 atau jam 12 bulik berjam-jam sampai ke rumah. Sampai ke rumah mengaruh subuh kesiangan, bangunnya pas jam 8 pagi, 5 waktu ada sembahyang. Cakap gratis tuh, bayar, apalagi nang di bangko eksekutif itu larang. Eksekutif itu kan tinggi lagi dari VIP. Ribuan, jutaan penonton itu hadir anunya. Jadi dadanya. Padahal kan ada mendadak seorang ada. Benar. Kita ini maklumakan ada bapak kada. Nah seandainya lawan Rasulullah kayak itu tuh sangat bermanfaat dan sangat berberkah. Seandainya kita tuh kayak itu, hati kita tuh lawan Nabi Muhammad, masya Allah. Nah kita kadang-kadang membayangkan kebesaran dan kemasyhuran guru sekumpul
sekarang kan kemasyhuran dan kemuliaan Habib Umar bin Hafidh. Kita lihat, kita kadang-kadang membayangkan, ya Allah, ini cuma percikan Nabi Muhammad. Bagaimana seandainya Nabi Muhammadnya yang aslinya itu hadir, Masya Allah. Kita kadang membayangkan kalau seandainya kita orang Indonesia didatangi umat Nabi Muhammad, jangan pun itu di Banjarmasin datang sehelai rambut Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah, sehelai rambut Nabi aja. Kalau bang datang misalnya rambut Nabi, jubah Nabi, coba kita lihat di internet, Presiden Chechnya, lupa ngarannya, Presiden Chechnya itu meminta dengan resmi dari Turki sebuah mangkok yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad. Karena Rasulullah itu biasanya sidin bilanya memasak itu katuju nang berkuah, jadi minum berhirup itu sidin. Nah sidin minum pun suka di mangkok. Nah itu mangkok Rasulullah dibuat dalam sebuah peti, petinya bagus ukirannya, dan dalam peti itu pulang berselimutkan dengan kain hijau. Ya Allah membawanya itu bagaikan tamu kenegaraan. Wah, keluaran mobil-mobil nyapa itu bang Bian. Kalau sudah pembesarnya sudah mencintai, itu nang jajarannya tuh pasti kayak itu juga. Makanya dulu di Masjid Agung itu dahulu waktu bupati dahulu ada. Jadi berkisah namburan namanya di sini aja insya Allah hendak diadakan pengajian gini. Oh juga udah pernah pengajian dari sini, udah pernah ajar. Malam apa? Dulu yang bagus tuh malam minggu karena kan PNS Sabtu Minggu libur, nah malam minggu. Tapi guru ajar bisa ada baurang aja kita. Ini mengadakan siapa garang usul Pak Bupati aja. Membuk Bupati berarti ini kan ini Pak Bupati nama usul. Nah judul kadang alih kada sampaikan jalan Bupati. Bila hendak mengadakan pengajian, bupatinya turun. Bila bupatinya turun, sekali izin bocap bupati turun, seluruh kepala dinas padahi. Kepala dinas malam minggu turunan kita acara pengajian di Masjid Agung. Nah, bila bupatinya turun, kepala dinasnya pasti turun. Bila kepala dinasnya turun, jajaran nang buhan nang pegawai nang bawahan nang kerabasan itu pasti turun juga. Pasti gitu. Ini madakan aja ada turun, ada selama bupati lah, dada aja lah, karena alhamdulillah aja. Itu. Nah kita kembali. Nah kemudian atau punya martabat yang tinggi belum pantas lagi disebut azim. Tetapi azim adalah merupakan himpunan atau kumpulan dari berbagai macam sifat-sifat yang mulia sehingga ia yang menyandang nang al-azim tadi pantas disebut al-azim. Sebagaimana kita ketahui bahwa urutan tahapan yang mendahului sebelum al-azim adalah sifat al-halim. Al-halim kan dulu. Al-halim itu orangnya bijaksana, ada mau marah atau ada mau langsung menyiksa, itu Allah Ta'ala. Maka salah satu untuk mencapai al-azim ini harus didahului atau dia punya sifat dengan sifat halim atau helim tadi. Tidak bisa disebut azim kalau tidak bersifat dengan sifat halim tadi. Seorang yang alim, yang punya pengetahuan dan kepintaran yang luas, walaupun bagaimana tinggi ilmunya, kalau belum punya halim, belum berhak disebut sebagai orang yang azim atau agung. Ada 33 asma Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada al-azim tadi. Nah, yang terakhir al-halim. Mulai dari asma yang bernama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai kepada Al-Halim, itu jumlahnya 33. Makanya al-azim ini kan ke-34.
Dengan asma-asma itulah Allah Subhanahu wa taala berhak atau pantas dan sangat pantas disebut dengan Al-Azim. Nah, tapi kenapa Rasulullah ini disebut agung juga? Kenapa disebut agung? Ya, kalau bahasa kita yang sederhananya, tasarah Allah taala ya, tasarah Allah taala. Allah taala yang menghendaki. Tapi pantas saja Nabi Muhammad itu. Dan itu ada sejarahnya. Baik, kita baca sedikit. Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang punya akhlak yang agung. Jadi bukan diri Nabi Muhammadnya yang agung, akhlak beliau. Akhlak beliau. Tapi akhlak beliau itu kan ada terpisah dari diri beliau. Artinya kalau orang memuji akhlak, ya terpuji kepada orangnya, pasti sudah. Baikannya ikamillah aja. Oh, orangnya tuh baikan aja. Nah, pasti orangnya merasa terangkat juga. Jadi akhlak yang agung atau azim sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an. Ini artinya puji Khalik kepada makhluk. Jadi Allah memuji kepada makhluk. Nah, jadi di sini dalilnya nih. Ini dalil isyaratnya. Kita baca dulu. Innaka la'ala khuluqin azim. Ini biasanya di kitab Maulid ditulis ini nih. Coba kalau kitab Maulid Simtud Durar, Maulid Habsyi, itu ada tulisan yang seperti ini. Ini maknanya apa? Kalau Allah saja yang maha pencipta memuji kepada keluhuran dan keagungan makhluknya yang terbaik ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, apalah pujian kita? Sebenarnya kalau dibandingkan pujian Allah tuh lah, pujian kita ini kan ada apa-apanya. Karena kita memuji ini mengharap syafaat Nabi. Kalau Allah, malah Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Artinya logikanya Allah aja nang kada mengharap apa-apa memuji kepada Nabi. Kenapa kita nang mengharap syafaat sidin? Kada mau memuji. Di samping tidak mau memuji kepada Nabi Muhammad, mencela dan mengatakan syirik kepada orang yang memuji Rasulullah. Dikatakannya bahwa orang yang memuji Nabi, membaca salawat atau membaca syair untuk Nabi, itu adalah menuhankan Nabi. Asa kada datang kayak itu. Ya Muhammad, ya Rabbi, ya. Wahai Muhammad, wahai Tuhanku, ada itu. Misalnya kan deh, ya Muhammad anta Rabbi, wahai Nabi Muhammad, engkau Tuhanku, ada itu orang. Aduh sah, wali aja juga, kadang-kadang nama nyembah wali. Cuma kayak ini bahayanya. Nah, makanya kita bila hendak memuliakan itu, lihati situasi dan kondisi dulu. Dahulu sebelum makam Guru Juhdi, makanya kebanyakan makam-makam karamat itu di pagar orang itu bukan apa-apa, bukan ma'amanakan dari maling, ma'amanakan daripada orang-orang yang kadang-kadang memang cinta tapi berlebihan cintanya. Berlebihan tuh maksudnya lalu kada sadar lagi, ada nama awasi, ada nama motret. Nah, contohnya dulu makam Guru Zuhdi. Makam Guru Zuhdi itu masih nih. Nah, kayak guru kapuh kan ini di dinding orang juga. Makam Guru Zuhdi itu dulu ada nang duduk kayak nih. Ini misalnya makam Guru Zuhdi. Nah, hadapan parah nih. Mbak itu pas sesudah membaca Yasin lalu mencium tanahnya tuh aja, mencium tanah tuh seakan-akan hati itu kan ya mencium kepada Guru Zuhdi gitu maksud orang tuh, untuk mencium batunya. Rupanya ada yang memoto. Nah, nang memoto ini bukan hantu banyu, bukan wow tuh bukan warik. Nah, jadi dipotoknya kayak itu lalu ditulis di bawah, inilah agama penyembah kuburan atau disebut agama kuburiyun ya. Kan jadi salah siapa wallahu alam itulah. Jadi kita bila hendak nah lihat dulu. Bila seorangan ya jangan. Tapi etiket kuat-kuat kada disalahkan. Jadi misalnya nih
Quran, misalnya Quran leh, atau kitab, jangankan Quran, kitab, apalagi kitab hadis, kitab biasa aja. Kadang-kadang aja. Oh, apa itu aja menuhankan kitab kah? Jadi ngalih bila orang ada pemahaman atau belajarnya ada tuntong, ngalih dikisahkan. Nah sama lainnya tadi. Azim itu nama siapa? Nama Allah. Allah beri kepada hambanya yang bernama Muhammad. Terserah Allah Ta'ala. Allah akan isi. Contoh misalnya ada orang sugih beri duit 2 miliar aja kepada seseorang, umat aja. Kenapa kita tahu umat? Duit kita ada. Kecuali aku kada jadi memberikan lah duit jar, memberi lawan seano tu aja. Nah, nyata umat kita. Ada ini mendengar beritanya umat aja. Hah? Banyaknya, mana? Untung ada tak kami mendengar. Nah, artinya bahwasanya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh ujar Allah, ini firman Allah ini, sungguh mempunyai perangai yang sangat agung. Bahkan di lafaz Yaqum apa? Raufun Rahim. Rauf nama Allah, Rahim nama Allah. Dan saking agungnya tuh, Nabi nambahin yang lain mana ada kayak itu? Ada. Nabi kita aja. Syukur alhamdulillah kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai situ aja kita Isya adalah mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Iya benar. Ini masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.